Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagus Ardianto dari kelas PIL. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester bimbingan dan konseling, yaitu dengan mempresentasikan sebuah materi yang akan saya presentasikan hari ini adalah ruang lingkup bimbingan dan konseling. Apa sih bimbingan dan konseling itu? Bimbingan sendiri adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh ahli, yaitu bisa dikatakan oleh konselor. Jadi bimbingan dan konseling adalah suatu bantuan yang sangat khusus ditujukan kepada orang yang mempunyai masalah-masalah tertentu. Biasanya konselor ini akan membantu para pasien ini dengan berbicara empat mata, seperti itu. Nah, ruang lingkup bimbingan dan konseling itu sendiri memiliki ada dua ruang lingkup bimbingan dan konseling, yaitu komponen program dan bidang layanan. Yang pertama, komponen program ini memiliki beberapa layanan. Layanan-layanan tersebut adalah layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan perencanaan individual, dan juga dukungan sistem. Layanan dasar ini yang pertama kan layanan dasar. Layanan dasar diartikan sebagai proses pelayanan bantuan kepada seluruh klien dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Tujuan ini adalah untuk membantu klien agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan hidup agar mereka bisa mencapai tugas-tugas pengembangan. Jadi layanan dasar ini ditujukan kepada pasien agar bisa memiliki keterampilan, agar memiliki mental yang sehat, dan yang lain-lain. Lalu yang kedua adalah layanan responsif. Nah, layanan responsif ini bertujuan untuk membantu pasien yang sangat membutuhkan bantuan yang sangat mendesak. Jadi hal ini biasanya ditandai dengan tidak mampunya menyelesaikan diri atau perilaku yang bermasalah sehingga membutuhkan layanan bantuan dengan segera. Jadi harus sangat-sangat segera untuk menyikapi pasien yang sangat membutuhkan layanan responsif ini. Lalu yang ketiga ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Perencanaan dan peminatan secara umum bertujuan untuk membantu para pasien untuk memiliki pemahaman tentang diri mereka sendiri dan lingkungannya, mampu merumuskan tujuan, perencanaan, pengelolaan terhadap perkembangan dirinya. Jadi layanan peminatan dan perencanaan individual dapat juga digunakan untuk memfasilitasi konseli atau pasien untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan sosialnya. Jadi dibimbing untuk membantu para pasien menuju ke menemukan minat dan perencanaan individual mereka masing-masing. Jadi seperti itu. Lalu yang keempat ada dukungan sistem. Dukungan sistem adalah suatu kegiatan untuk memanajemen yang dilakukan para ahli atau konselor yang bertujuan untuk melebih memantapkan atau mengasah lagi, memelihara dan meningkatkan program bimbingan secara profesional. Jadi dukungan sistem itu lebih ke
penguatan yang sudah diperoleh secara individu dari para konselor agar lebih pasti gitu, lebih mantap. Lalu yang ruang lingkup pembimbingan dan konseling yang kedua adalah bidang layanan. Jadi bidang layanan ini adalah suatu bidang-bidang yang melayani atau membantu pasien sesuai dengan karakteristik yang akan dikembangkan oleh para pasien tersebut. Nah, yang saya pahami di sini ada 4, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Yang bidang pribadi merupakan suatu proses pemberian bantuan dari guru atau pendidik bimbingan dan konseling kepada peserta didik guna memahami keputusan secara pribadinya, itu sehingga dapat mencapai perkembangan secara optimal dan mencapai kebahagiaan sejahtera. Jadi bidang ini membantu pasien untuk menemukan kebahagiaannya sendiri dengan memahami dirinya sendiri, membantu pasien untuk memahami tentang lingkungan sosialnya seperti itu. Yang kedua adalah bidang sosial, yaitu merupakan bidang yang pemberian bantuan dari konselor kepada pasien untuk memahami lingkungannya dan dapat berinteraksi secara normal. Jadi bidang sosial ini membantu para pasien agar bisa lebih bersosialisasi terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi seperti itu. Lalu yang ketiga adalah bidang belajar, yaitu merupakan proses pemberian bantuan guru, bimbingan dan konseling atau dalam mengenali potensi diri mereka untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, lalu memiliki kesiapan menghadapi ujian. Jadi bidang ini membantu pasien atau murid biasanya kalau bidang belajar untuk lebih memunculkan rasa ingin belajar, karena kan sebagai seorang peserta didik harus memiliki kemauan belajar yang cukup tinggi. Jadi bidang belajar ini sangat bisa membantu mereka. Lalu yang keempat adalah bidang karir. Nah, bidang karir ini merupakan proses pemberian bantuan untuk para peserta untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi aspirasi, dan pengembalian keputusan karir sepanjang rentang hidupnya. Jadi membantu para pasien untuk menemukan bidang karir yang akan dia manfaatkan atau dia kerjakan selama rentan hidupnya untuk bisa hidup dengan normal dan untung-untung kalau sukses gitu. Jadi bidang-bidang ini bisa membantu para pasien untuk menemukan jati dirinya lah, bisa dikatakan kalau pemahaman saya, agar bisa menjalani hidup dengan normal gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.